Sebagai sarana pendukung, Presiden Joko Widodo berkantor di IKN, Satgas Percepatan Pembangunan IKN menyebut air baku siap pertengahan Juli. Saat ini tengah uji coba kualitas dan kuantitas air yang akan dipasok ke IKN dari Bendungan Sepaku Semoy. Kepala Satgas Percepatan Pembangunan IKN, Dani Sumadilaga menyebut ketersediaan air baku di IKN tidak ada masalah. Pertengahan bulan Juli, air baku Bendungan Sepaku Semoy sudah bisa dipergunakan sebagai sarana pendukung saat Presiden Joko Widodo berkantor di IKN. Selain listrik, pembangunan kawasan inti IKN saat ini sudah mencapai 88%, terdiri dari Istana Presiden, kantor Kemenko, rumah menteri, termasuk apartemen ASN. Selain itu juga fasilitas pendukung seperti kesehatan, pendidikan, dan pusat perbelanjaan. Apa saja Pak selain pasokan air dan listrik? Yang utama itu. Utama. Ya. Kita tuh sebetulnya nggak ngebut loh Mas ya, tapi ya kita kerjakan. Kalau ngebut nanti kesannya kita ini terburu-buru, enggak. Kita bekerja secara sistem, berdasarkan kontrak, berdasarkan rencana, tidak ada yang dipaksakan. Untuk mengetahui perkembangan pembangunan IKN, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di Balikpapan, Kalimantan Timur. Renata, sudah sejauh mana progres pembangunan IKN saat ini dan apakah pasokan air dan listrik sudah terpenuhi? Ya, Bella dan juga saudara, memang untuk dua infrastruktur ini yang menjamin ketersediaan air maupun listrik menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu kepastiannya oleh masyarakat, khususnya juga memang ini menjadi indikator bagi Presiden Joko Widodo untuk kemudian ingin ataupun siap berpindah ke IKN atau berkantor di IKN. Memang sejauh ini Bella, untuk infrastruktur yang menjamin ketersediaan air, misalnya instalasi pengolahan air di Sepaku ini sedang menjalani beberapa tahapan tes atau commissioning test, di mana ini bertujuan untuk memastikan agar air ini bisa terdistribusi dengan baik di IKN. Untuk tanggal 10 Juli kemarin sudah dilakukan tahap pertama, yakni dry test atau tes mechanical dan electrical di instalasi pengolahan air di Sepaku, yang dimana tes ini sudah dikonfirmasi begitu langsung oleh Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Kementerian PUPR, Dani Sumadilaga, yang langsung melihat begitu ya bagaimana kemudian pengetesan ini dilakukan dan dijamin sudah sukses untuk tahap pertamanya. Dan untuk tahap keduanya ini memang direncanakan ataupun sudah dilewati di tanggal 15 Juli, namun sampai saat ini kami masih menunggu keterangan baik itu dari Otorita IKN, BPPW Kaltim, ataupun juga dari Kementerian PUPR terkait bagaimana kemudian dari tahap keduanya ini. Adapun untuk tahap keduanya ini dilakukan untuk menguji keandalan unit pengolahan pada sistem di IPA di Sepaku itu. Kemudian di tahap 3 nantinya juga masih akan dilakukan pengujian lengkap pada sistem penyediaan air minum. Jadi jika semua tahapan ini bisa dikatakan sudah selesai atau sudah sukses gitu, nantinya air minum di pertengahan Juli ini bisa tersedia di KIPP Ibu Kota Nusantara. Jadi memang masih ada serangkaian yang harus dilewati. Juga pada tanggal 18 Juli nanti Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono, ini rencananya akan langsung melihat bagaimana kemudian pengetesan itu akan dilakukan untuk lagi-lagi menjamin ketersediaan air di IKN. Selain itu, Bella dan juga saudara, infrastruktur listrik juga menjadi salah satu yang diperhatikan oleh Presiden Joko Widodo, yang dimana ini memang kalau berdasarkan keterangan dari Basuki Hadi Mulyono, ini tahapannya kalau kita lihat sudah ada PLTS begitu ya di IKN, yang dimana ini dayanya mencapai 10 MW, tapi pemerintah juga menargetkan agar dibangun lagi pembangkit listrik untuk kapasitas yang lebih besar, yakni berdaya 40 MW. Untuk listrik dan air demikian. Kalau untuk bangunan, Bella dan juga saudara, tentu kita menunggu-nunggu progresnya karena ini juga menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk lapangan upacara ini sendiri sudah mencapai 88%, kemudian Istana Negara atau Istana Presiden sudah mencapai 83%. Hotel Nusantara yang akan menampung tamu undangan ini juga dikabarkan bisa berkapasitas untuk 300 orang. Petugas upacara juga akan
sediakan penginapan di 12 rusun ataupun apartemen ASN. Untuk infrastruktur lain memang jelang pemindahan ASN yang direncanakan atau dijadwalkan pada September 2024, dari pihak Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN juga terus mengejar pembangunan 47 apartemen yang dimana 12 diantaranya ini sudah terbangun. Demikian Bella. Baik, terima kasih Renata Panggalo langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali.